Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umira Vernika dengan NIM 199510. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang uji aktivitas diuretik kombinasi ekstrak biji pepaya dan biji salak pada tikus jantan galur wistar. Baiklah, berikut ada pengertian. Pengertian diuretik adalah obat yang menambah kecepatan pembentukan urin. Istilah diuresis mempunyai dua pengertian yang menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi dan yang menunjukkan jumlah pengeluaran atau kehilangan zat-zat dan air. Fungsi utama diuretik adalah untuk memobilisasi cairan edema, yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel kembali menjadi normal. Diuretik berperan sebagai dalam penurunan tekanan darah yang terjadi setelah penggunaan senyawa ini berlangsung dua fase. Penurunan tekanan darah bermula-mula terjadi akibat peningkatan ekskresi natrium. Konsentrasi ion natrium terjadi penurunan, akibatnya volume plasma dan volume menit jantung akan turun. Sebaliknya, tekanan perifer atau secara reflektoris agak naik. Pada fase kedua, volume plasma akan dinormalkan kembali dan ekskresi natrium akan hampir sama dengan harga awal terapi. Penurunan tekanan darah pada fase ini kemungkinan terutama disebabkan oleh kurangnya kandungan natrium dalam dinding pembuluh. Penelitian ini sebelumnya membuktikan bahwa ekstrak etanol biji salak pada dosis 0,14 gram per kilogram berat badan sebanding dengan furosemid dapat meningkatkan volume urin selama 6 jam dan memberikan efek diuretik terhadap tikus putih jantan galur wistar. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan flavonoid yang berperan dalam meningkatkan volume urin atau diuresis. Mekanisme kerja flavonoid sebagai diuretik dengan cara menghambat kontraspor dan menurunkan reabsorpsi ion Na+, K+, dan Cl-, terjadi peningkatan elektrolit dan tubulus sehingga terjadilah diuresis. Baiklah, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang pertama ada kandang hewan uji, sarung tangan, tempat makan dan minum hewan uji, beaker glass, rotary evaporator, oven, pipet, pisau, ayakan, jarum suntik 1,5 sampai 10 mili, blender, kertas saring, masker, timbangan analitik, wadah penampung urin, pH meter, sonde oral, dan Valma fotometer dan waterbed. Untuk bahannya sendiri ada biji salak dan biji pepaya, ada etanol 96%, Aquades, NaCNC, serbuk Mg, asam klorida pekat, asam nitrat, asam perklorat, larutan FOCl3, LaCl3, dan HCl2n. Berikutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada persiapan ekstrak dengan metode maserasi biji pepaya. Pertama, alat dan bahan. Diekstraksi biji pepaya menggunakan etanol 96%, lalu ditimbang serbuk biji pepaya sebanyak 250 gram. Dimasukkan biji pepaya yang telah ditimbang ke dalam bejana maserasi, lalu ditambahkan etanol 96%. Lalu ditutup dan dibiarkan terendam selama 3 hari dan terlindung dari cahaya, dan setiap hari harus digojok. Lalu setelah itu disaring ekstrak menggunakan kertas saring, lalu dimaserasi residunya dengan etanol 96% menggunakan prosedur yang sama seperti di atas. Lalu dilakukan selama 2 hari maserasi sampai diperoleh maserat yang jernih. Lalu digabungkan semua maserat, yaitu filtrat 1 dan filtrat 2,
lalu diuapkan menggunakan rotary evaporator pada temperatur 40 derajat Celcius sampai volume menjadi 1/4 dari volume awal. Lalu dilanjutkan dengan pemekatan menggunakan waterbed pada suhu 40 derajat sampai menghasilkan ekstrak kental. Lalu didapatkanlah hasilnya. Berikutnya ada metode penelitian persiapan ekstrak dengan metode maserasi biji salak. Yang pertama ada alat dan bahan. Diekstraksi biji salak menggunakan etanol 96%, lalu ditimbang serbuk biji salak sebanyak 300 gram, lalu dimasukkan biji salak yang telah ditimbang ke dalam bejana maserasi, lalu ditambahkan etanol 96%. Lalu ditutup dan direndam selama 3 hari terlindung dari cahaya dan setiap harinya harus digojok. Lalu disaring ekstrak menggunakan kertas saring, itu adalah filtrat 1. Dan dimaserasi residunya dengan etanol 96% menggunakan prosedur yang sama seperti di atas, lalu dilakukan selama 2 hari maserasi sampai diperoleh maserat yang jernih, itu untuk filtrat 2-nya. Dan digabung semua maserat dari filtrat 1 hingga filtrat 2, lalu diuapkan menggunakan evaporator pada temperatur 40 derajat Celcius sampai volume menjadi 1/4 dari volume awal. Lalu dilanjutkan dengan pemekatan menggunakan waterbed pada suhu 40 derajat Celcius sampai menghasilkan ekstrak kental dan didapatkanlah hasilnya. Lalu selanjutnya metode penelitian pengujian efek diuretik kombinasi biji pepaya dan biji salak. Alat dan bahan dipuasakan. Yang pertama, dipuasakan tikus dengan tidak memberikan makan selama kurang lebih 18 jam, tetapi tetap diberikan minuman ad libitum. Lalu ditimbang bobot badan tikus, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing diberikan aquades hangat dengan suhu 70 derajat Celcius 10 ml per 10 gram sebagai loading dose secara oral. Setelah 30 menit, masing-masing tikus diberikan perlakuan sesuai kelompoknya. Lalu, kemudian tikus ditempatkan di kandang metabolit individual dan volume urin yang diekstrasikan dicatat setiap 30 menit selama 6 jam. Lalu dilanjutkan pengukuran volume urin kumulatif, kemudian dari volume urin kumulatif diambil sampel untuk pengukuran kadar natrium Na, kalium, serta pH urin. Lalu didapatkanlah hasilnya. Baiklah, untuk hasil dan pembahasan untuk hasil penapisan fitokimia. Untuk ekstrak etanol biji salak positif mengandung senyawa bioaktif dan berperan dalam memberikan khasiat atau efek biologi antara lain flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin. Untuk hasilnya ada pada tabel 2. Untuk golongan senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin itu menghasilkan identifikasi plus, yang berarti ekstrak mengandung golongan senyawa yang diuji. Dan untuk senyawa steroid itu menghasilkan identifikasi minus, yang berarti ekstrak tidak mengandung golongan senyawa yang diuji. Dan untuk ekstrak biji pepaya positif mengandung senyawa bioaktif yang berperan dalam memberikan khasiat dan efek biologi antara lain flavonoid, saponin, dan tanin. Untuk hasilnya ada pada tabel 3. Untuk golongan flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin itu menghasilkan ekstrak plus, yang berarti ekstrak mengandung golongan senyawa yang diuji. Dan untuk steroid sendiri dihasilkan identifikasi yaitu minus, atau yang berarti ekstrak tidak mengandung golongan senyawa yang diuji. Berikutnya ada hasil pengukuran urin dan indeks aktivitas diuretik. Untuk hasil pengukuran urin kumulatif dan indeks aktivitas diuretik dapat dilihat pada tabel 4, di mana pada tabel 4 untuk kelompok kontrol negatif atau NaCMC, volume urinnya mili per 6 jam itu sekitar 12,62
atau kurang lebih 0,99, dan untuk indeks aktif diuretiknya minus. Dan untuk kontrol positif atau furosemid, volume total atau hasil dari per 6 jamnya itu yaitu 17,82 kurang lebih 0,61, dan untuk indeks aktivitas diuretiknya dihasilkan 1,41, dan kombinasi dosis 1 itu dihasilkan volume urin 13,44 atau kurang lebih dari 0,67, dan didapatkan hasil indeks aktif diuretiknya 1,06. Dan untuk kombinasi dosis 2 yaitu 16,12 atau kurang lebih 1,84, dan untuk indeks aktivitas diuretiknya dihasilkan 1,28. Dan untuk kombinasi dosis 3 18,68 kurang lebih 0,31 untuk volume total urinnya, dan untuk indeks aktivitas diuretiknya 1,48. Dan untuk hasil pengukuran pH urin, hasil pengukuran pH urin dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Untuk hasil pengukuran pH urin dapat dilihat pada tabel 5. Yang pertama ada untuk kelompok negatif NaCMC yaitu pH-nya 7,17. Untuk kontrol positif furosemid itu didapatkan hasil pH 7,29, dan kombinasi dosis 1 7,24 pH meter. Kombinasi dosis 2 7,48 pH meter, kombinasi 3 7,52 pH meter. Yang terakhir ada hasil pengukuran kadar natrium dan kalsium. Untuk hasil pengukuran kadar natrium dan kalium yang diperoleh dengan menggunakan alat flam fotometer dapat dilihat pada tabel 6. Untuk kelompok NaCMC atau kelompok kontrol negatif, konsentrasi ion Na+ didapatkan 1,00 atau kurang dari 0,02, dan untuk konsentrasi ion K+-nya didapatkan hasil 0,51 kurang lebih 0,07, dan untuk indeks saluretik Na dan K-nya didapatkan hasil minus. Dan untuk kontrol positif atau furosemid didapatkan hasil konsentrasi ion Na 4,26 atau kurang lebih 0,05, dan untuk konsentrasi ion K+ didapatkan hasil 1,91 atau kurang lebih 0,04, dan untuk nilai indeks saluretik Na 4,25, dan untuk nilai K-nya 3,74. Untuk kombinasi dosis 1 didapatkan konsentrasi ion Na sebesar 1,51 atau kurang lebih 0,10, dan untuk nilai konsentrasi ion K+ didapatkan hasil 0,74 atau kurang lebih 0,04, dan untuk nilai indeks saluretik nilai Na didapatkan hasil sebesar 1,5, dan untuk nilai K didapatkan hasil 1,43. Dan untuk nilai dosis kombinasi 2 itu untuk konsentrasi ion Na didapatkan nilai sebesar 1,55 atau kurang lebih 0,06, dan untuk konsentrasi ion K+ didapatkan hasil sebesar 0,73 atau kurang lebih 0,01, dan untuk nilai indeks saluretik Na kombinasi dosis 2 yaitu sebesar 1,55, dan untuk nilai indeks saluretik nilai K sebesar 1,43. Dan untuk kombinasi dosis 3 yang didapatkan hasil
konsentrasi ion Na+ sebesar 1,62 atau kurang lebih 0,07, dan untuk konsentrasi ion K+ didapatkan hasil 0,81 atau kurang lebih 0,03, dan untuk nilai indeks saluretik kombinasi dosis 3 nilai Na-nya sebesar 1,62 dan nilai K 1,56. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil penapisan fitokimia yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak biji salak memberikan hasil positif terhadap golongan senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin. Sedangkan untuk kandungan bioaktif yang terdapat dalam ekstrak biji pepaya yang beraktivitas sebagai diuretik adalah senyawa alkaloid. Berdasarkan hasil penapisan fitokimia yang diperoleh menunjukkan bahwa pada ekstrak biji pepaya memberikan hasil positif terhadap golongan senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin. Pada penelitian ini, selang waktu pemberian semua perlakuan adalah 30 menit selama 6 jam. Sebelum diberikan perlakuan terhadap masing-masing kelompok, terlebih dahulu tikus putih jantan dicekok aquades hangat sebanyak 10 ml per 100 gram berat badan sebagai loading dose yang bertujuan merangsang pengeluaran urin serta menyamakan kadar air dan garam elektrolit. Lalu selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kombinasi biji pepaya dan biji salak sebagai diuretik alami telah terbukti meningkatkan volume urin ekstraksi ion natrium dan kalium melalui urin, sehingga ekstrak ini memiliki potensi yang hampir sama dengan diuretik sintetik yang banyak digunakan saat ini. Pengeluaran ion natrium dan kalium dalam jumlah yang berlebih mengakibatkan dehidrasi, gangguan keseimbangan ion tubuh, dan pada kondisi yang parah dapat mengganggu fisiologis jantung. Dengan demikian, penggunaan kombinasi ekstrak biji pepaya dan biji salak sebagai diuretikum juga harus berhati-hati, tidak boleh diberikan secara terus-menerus dan sesuai dosis efektif sehingga meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.